Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Elisa Indasa Putri. Saya berasal dari Universitas Terbuka UPBJJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan COVID-19. Apa itu COVID-19? Corona merupakan famili virus flu seperti virus SARS dan virus MERS yang dapat mengakibatkan penyakit flu ringan maupun flu berat. WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru ini sebagai Coronavirus Disease 2019 yang kita sebut sebagai COVID-19. COVID-19 merupakan virus baru yang belum pernah terdeteksi pada manusia sebelumnya. Karena corona biasanya ada pada hewan seperti unta, ular, hewan ternak, kelelawar, dan kucing. Selanjutnya, kronologi penyebaran virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina. WHO mengkonfirmasi laporan virus pneumonia ini pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian, pada 7 Januari 2020, Cina mengkonfirmasi penemuan virus baru bernama coronavirus atau COVID-19. Lalu, seiring penyebarannya, pada tanggal 2 Maret 2020, sampailah kasus COVID-19 pertama kali di Indonesia ditemukan. Nah, adapun gejala virus corona ini seperti demam tinggi disertai menggigil, batuk kering, pilek, hidung berair, bersin-bersin, nyeri tenggorokan, sampai hilangnya indera penciuman. Nah, tentunya COVID-19 ini membawa pengaruh dampak negatif di berbagai sektor seperti sektor ekonomi, pendidikan, dan sosial. Contoh di sektor ekonomi sendiri terjadinya pengangguran meningkat. Jumlah pengangguran meningkat drastis seperti yang kita tahu pada tahun 2020 banyak sekali terjadinya PHK massal. Selanjutnya pergeseran pola ekonomi, kebangkrutan itu sangat banyak terjadi pada tahun 2020. Nah, selanjutnya di sektor pendidikan. Di sektor pendidikan ini terjadi seperti putus sekolah, penurunan pencapaian belajar, kekerasan seperti itu karena tidak adanya tatap muka di sini. Dan menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh seperti itu, dan tidak semua yang di pelosok, tentunya di daerah-daerah terpencil bisa mengakses itu karena terkendala sinyal, dan tentunya karena faktor ekonomi yang rendah ya, belum tentu kita mampu membeli kuota setiap harinya untuk kita daring seperti itu. Selanjutnya di sektor sosial, seperti hubungan sosial memburuk karena tidak adanya kumpul-kumpul seperti pertemuan-pertemuan kayak gitu yang bisa mempererat silaturahmi seperti itu. Kurangnya interaksi langsung di masyarakat dan kegiatan sosial masyarakat tahunan ditiadakan, seperti contohnya kadang kita bekerja di PT itu pasti ada family gathering ya tentunya. Nah, selama pandemi PT-PT ini tidak menyelenggarakan family gathering. Baru tahun 2022 ini ada mulai terjadi banyak yang mengadakan kembali gitu ya. Nah, data kasus COVID-19 terbaru secara global ya, di 234 negara terkonfirmasi yang positif sebanyak 600 juta sekian. Banyak sekali ya tentunya. Yang meninggal dunia pun juga tidak kalah banyak gitu. Tentunya hal ini menjadi perhatian khusus ya untuk kita semua untuk selalu menjaga kesehatan ya seperti itu, karena COVID-19 ini masih ada sampai sekarang. Nah, di Indonesia update terakhir tanggal 31 bulan Oktober 2022 yang positif sebanyak 5 juta sekian dan sembuh 4 juta sekian, meninggal 1445 sekian ya. Tentu masih banyak sekali. Nah, pencegahan COVID-19 ini dapat kita cegah
untuk kita semua ya tentunya, seperti selalu menjaga jarak aman dari orang lain minimal 1 meter meskipun mereka tidak terlihat sakit ya. Jadi kita tetap harus waspada terus. Kenakan masker di ruangan publik, seperti kita pada saat mau keluar rumah dan beraktivitas di luar itu sebaiknya kita menggunakan masker ya. Tentunya untuk mencegah kita terpapar COVID-19. Nah, sebaiknya pilih ruang terbuka dan ventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Seperti itu agar terjadinya sirkulasi udara ini sangat baik gitu ya. Nah, cuci tangan Anda secara rutin. Baik maupun sebelum memulai aktivitas dan sudah memulai aktivitas, biasakan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer seperti itu. Ikuti vaksin seperti yang sudah diselenggarakan pemerintah ya, tentunya sudah sampai vaksin booster. Bagi kalian yang belum, silahkan segera mencari tempat yang menyediakan vaksin booster ini ya, karena ini merupakan salah satu pencegahan COVID-19. Seperti itu. Selanjutnya saat batuk dan bersin, tentunya kalau kita di keramaian ya, apabila kita merasa batuk atau ingin bersin, sebaiknya kita menutup mulut kita menggunakan tisu atau menggunakan lengan baju kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya jangan keluar rumah jika merasa memang tidak diperlukan gitu. Untuk mengurangi berinteraksi kepada orang ya, karena kita tidak tahu orang tersebut terpapar COVID-19 atau bukan. Nah, sekian pendapat dari saya mengenai COVID-19. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau mungkin kurang lengkap, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.